Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga pada kesempatan ini semua sehat, semua bahagia. Jadi bisa kita nikmati sesi berbagi saat ini ya. Kita akan bicarakan mengenai cedera the gloving ya. Ini adalah sebuah cedera yang akan beberapa kali kita jumpai dalam praktik sehari-hari ya. Mudah-mudahan sih kita berdoa supaya jangan sampai bertemu ya, karena nggak enak juga melihatnya, nggak tega ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kadang ini terjadi hadir terutama bila kita bertugas di settingnya unit gawat darurat ya. Jadi supaya kita siap, supaya kita antisipasi, mudah-mudahan berbagi ini bisa menambah wawasan ya untuk cedera the gloving. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya selalu membuat pendahuluan dengan definisi supaya kita sama persepsinya ya, sama sudut pandangnya ya. Nanti kita akan sering bertemu istilah cedera the gloving, kemudian nanti bisa rancu dengan istilah avulsi kulit ya. Apakah ini sama, apakah ini dua entitas yang berbeda ya. Nah, ini kita bahas ya. Jadi per istilah ya, avulsi itu diterjemahkan bebas dengan lepas, tanggal, atau copot ya. Avulsi gigi ya. Nah, kalau di kedokteran gigi mulut ya, artinya giginya copot ya. Avulsi kulit ya artinya cedera jaringan lunak dengan gambaran klinis khas lepasnya sebentuk area kulit dengan jaringan subkutisnya. Lepas dari mana? Dari kedudukan awal lekatnya ya. Jadi istilah avulsi ini lebih menjelaskan kondisi klinis anatomi jaringan kulit terhadap situs lekatnya ya. Dia tidak menjelaskan mengenai mekanismenya ya. Penyebabnya bermacam-macam ya. Bisa trauma tajam ya, teriris ya, bisa trauma tumpul ya, bisa crash injury ya, macam-macam ya. Diagnosis ini juga ada yang parsial ya, ada bagian kulit yang masih nyangkut di jaringan induknya, ada yang komplit ya. Komplit itu ada yang hilang seluruhnya utuh ya, namanya skin loss. Ada juga yang bilang seperti kayak amputasi ya. Jadi kalau di dalam daerah yang sirkuler ternyata lebih dari seperdelapannya hilang, itu namanya komplit ya. Kalau cedera the gloving itu lebih menjelaskan mekanisme gaya dan energinya ya. Jadi cedera the gloving adalah cedera jaringan lunak dengan gambaran klinis lepasnya sebuah area kulit dan jaringan subkutisnya dari kedudukan lekat awalnya, tapi khas disebabkan oleh mekanisme gaya geser atau shearing force ya. Kadang kita baca ini diterjemahkan sebagai gaya puntir. Saya nggak setuju tuh. Puntir tuh twisted ya. Shearing itu seperti kita geser lemari, ada sesuatu yang mendorong, menahan ya. Ada yang mendorong dan ada yang menahan. Yang mendorongnya kita, yang mendorong, yang menahan adalah beban dari lemarinya ya. Jadi gaya geser ya. Cedera the gloving ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Yang terbuka banyak sekali, yang tertutup itu yang jarang ya. Kalau kita baca di buku teks kadang ada istilah-istilah lain ya untuk cedera the gloving tertutup ya. Yang banyak dipakai adalah lesi moral levelly ya, karena yang menemukan dokter bedah Perancis yang namanya Victor Auguste Morel-Levelly tahun 1863, makanya dikasih nama lesi Morel-Levelly atau Morel-Levelly lesion. Kalau ketemu itu
artinya sama, itu cedera degloving tertutup. Jadi setelah kita bahas itu, kita jadi tahu tidak semua avulsi kulit adalah cedera degloving. Karena cedera degloving harus khas, penyebabnya adalah gaya geser. Ya. Sebuah avulsi kulit boleh jadi dia cedera degloving terbuka hanya kalau cocok penyebabnya, shearing force, ya, gaya geser. Tapi kalau dia bukan shearing force, bukan gaya geser, itu avulsi kulit. Ya. Jadi cedera degloving terbuka adalah salah satu macam, ya, atau salah satu jenis dari avulsi kulit. Dinamakan cedera degloving karena mekanisme traumanya mirip saat kita mau lepas sarung tangan karet, ya, sarung tangan bedah, ya. Sarung tangan itu pada saat kita lepas ada dua gaya yang berinteraksi, ya. Satu, gaya yang menekan ke arah tangan, ya. Satu lagi, gaya yang mendorong sarung tangan supaya terbuka. Sama kayak kita dorong lemari, ada beban massa yang membuat lemarinya tetap firm, statis, berdiri tegak di situ, ya. Ada juga yang pada saat kita dorong, gaya kinetik kita, ya, ada dua gaya, ya. Kalau kita dorong lemari di atas karpet, ya, karpetnya pasti bergeser menyerupai dengan degloving, ya. Jadi itu gaya geser, shearing force seperti itu, ya. Nanti di slide berikutnya ada. Inilah gaya geser pada kejadian contohnya terlindas, ya, terlindas, ya. Jadi ada gaya tekan kendaraan, ya. Kalau kita balik lagi ke SMA, balik lagi kita ke SMP, ya, gaya tekan kendaraan itu pasti massa kali percepatannya gravitasi. Kalau berat itu percepatannya gravitasi. Kemudian gaya gerak atau gaya kinetik itu akselerasi, ya. Itu semua nanti pasti membuat vektor dan resultan gaya, ya. Kalau misalnya pada high impact trauma terlindas pada kendaraan yang berjalan dengan kecepatan jauh lebih besar akselerasinya dari gravitasi, ya, maka tentunya kulit itu punya gambaran sesuai dengan resultan gayanya, ya. Jadi nanti energinya lebih besar daripada kekuatan jaringan ikat dan jaringan lunak untuk tetap pada posisinya, ya. Makanya terjadi luka, ya. Makanya terjadi luka yang seperti terungkit dari dasarnya, ya. Itulah yang menjelaskan mekanisme cedera degloving terbuka, ya. Tapi kalau pada trauma di mana akselerasinya tidak jauh berbeda deltanya dengan gravitasi, ya, selisih gaya tidak cukup kuat untuk merusak struktur epidermis kulit, ya. Kita ingat bahwa epidermis kan bagian yang paling solid, paling durable, ya, seperti baju zirah perang. Dia punya kekuatan jaringan yang cukup untuk menahan dari trauma-trauma yang minor, ya. Pada trauma di mana akselerasinya tidak jauh berbeda dari gravitasi dan tidak cukup merusak struktur epidermis kulit, maka tidak terjadi luka, ya. Itulah yang terjadi cedera degloving tertutup, ya. Tapi kalau kita ingat kita kemarin ngomong mekanisme penyembuhan luka, ya, pasti semua menyebabkan mikrotrauma, pasti menyebabkan ruptur vaskuler, ya. Nah, ruptur vaskuler inilah yang nanti menentukan kulit yang intak itu vital atau tidak, ya. Pada saat terjadi ruptur mikrovaskuler yang tidak dapat dikompensasi flow atau alir perfusinya dari tetangga-tetangganya,
maka kulitnya meskipun intak bisa jadi non vital. Tetapi bila adanya ruptur vaskular menyebabkan gangguan perfusi di situ, tapi masih bisa dikompensasi oleh network dari sekitar-sekitar, maka tidak mustahil kulitnya pun masih vital. Ya. Tetapi baik terbuka maupun tertutup, ya, ruptur vaskular dengan ditambah iskemia dan stres karena energi itu menyebabkan jaringan di bawahnya menjadi non vital dan nekrosis. Apalagi biasanya ini pada ekstremitas, di mana jaringan lunaknya terhimpit antara energi dan gaya dari luar dengan tonjolan tulang. Ya, itu menyebabkan non vital atau nekrosis. Ini juga sama ya, mekanisme Morel-Lavally ya, menjelaskan bagaimana terjadinya ruptur dari network pembuluh darah ya di bawah kulit ya. Di sini terlihat bahwa gaya geser akan memutus lekatan lemak subkutis dengan fascia dalam. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingat lagi ya, atau kita pelajari ulang mengenai struktur lemak itu, lemak itu sendiri ada lemak superficial dan lemak dalam. Ya. Di antara kedua lapis itu ada seperti fascia tipis, fascia superficial. Ya. Fascia yang dalam itu membatasi lemak dengan struktur yang lebih di bawah lagi, otot misalnya ya. Nah, selain memutus lekatan lemak sehingga bisa tergeser ya, yang pasti vaskular juga tergeser. Akibat ruptur itu, akibat kerusakan jaringan lemaknya ya, terjadilah akumulasi cairan di ruang potensial ya. Isi darah, mungkin serum ya, lemak yang likuefaksi, bahkan pus kadang-kadang ya. Kalau pada terbuka apalagi ya, apalagi kalau setting TKP-nya kotor, di situ berkumpul juga pus. Algoritma evaluasi klinisnya pertama sama, karena ini kasus trauma ya, jangan lupa evaluasi survei primer ABCDE, resusitasi bila perlu ya, pantau udah stabil atau belum, kalau belum evaluasi ulang, resusitasi ulang ya, sampai stabil baru kita lanjut evaluasi sekunder dan lokal. ABCDE-nya sama lah seperti yang kemarin kita bahas di sharing mengenai kasus bedah trauma ya. Buat yang belum dapat sesinya, mungkin nanti akan ada sesi mengenai itu, Anda bisa ikut ya. ABCDE, airway, NC spine control ya, jalan napas, breathing mekanisme nafasnya bagaimana, sirkulasi, hemodinamik stabil atau tidak, disability, kondisi neurologis dan kesadaran, exposure, ada luka-luka tempat lain atau deformitas atau tidak ya. Tuh. Parameter yang dicari adalah kemungkinan patologi ancam nyawa dan lakukan tindakan segera ya. Lakukan resusitasi ya. Bebaskan jalan nafas dan pertahankan kalau ada sumbatan sebelumnya. Jika ada curiga trauma lain di servikal, pasang penyangga leher yang keras ya. Kalau dia sesak, dia kasih oksigen ya. Tidak simetris nafasnya, kita siapkan chest tube dan WSD. Sirkulasi kita pantau, kita perbaiki kalau perlu dengan resusitasi cairan ya. Kemudian dan seterusnya ya. Kalau ada perdarahan aktif kita balut tekan ya, kalau ada deformitas kita bidai. Dan semuanya dilakukan secara berkesinambungan ya, hampir berbarengan, tidak harus urut runtut satu persatu. Ini slide yang juga ada di sesi kita membahas kasus bedah trauma ya. Bagaimana kita mengevaluasi dan mengelola jalan nafas ya, buka dengan triple maneuver, bersihkan dengan suction, dan pertahankan dengan orotracheal tube atau dengan endotracheal. Lihat daerah spinalnya, daerah cervicalnya kalau ada jejas ya, kita pasang penyangga leher yang keras
nafas kita lihat sesak atau tidak. Sesak kita kasih oksigen ya, kemudian simetrisitasnya bagaimana ya, kalau ada curiga hemotoraks, pneumotoraks, hemopneumotoraks ya, kita siapkan chest tube dan WSD ya. Hanya kalau misalkan ini sudah stabil, baru nanti kita lanjut ke pemeriksaan yang lain. Sirkulasi kita nilai dengan cepat ya, bisa kok dengan praktis. Saat kita meraba nadi, kita sekalian tahu suhu akralnya, berapa per menitnya, isinya cukup atau kurang atau lemah ya. Jadi nggak usah pakai tensi ya, tensimeter ribet ya, cukup lama ya, meskipun itu ada di bedside ya. Kemudian kalau kurang, ada hal-hal yang hemodinamiknya tidak stabil atau di bawah normal, siapkan resusitasi cairan. Pasang infus 2 jalur dengan jarum kaliber yang besar. Sambil kita ambil sampel darah untuk ke lab sekali jalan. Kemudian ya, dari klinisnya kita tahu ya, nadinya gimana, isinya gimana ya gitu. Kalau misalkan ada tensi di situ dan Anda pasang ya, ada nilainya berapa, kemudian misalkan pasien sudah datang dengan terpasang kateter, bisa kita nilai diuresisnya, atau bahkan yang paling gampang lihat kesadarannya ya, kita bisa tahu tuh berapa sih dia ada kehilangan cairan atau tidak ya. Nah, ini gambar sekali lagi ya, buat yang pecinta dan penikmat tenis pasti cepat ingat nih klasifikasi shock hipovolemi ya, karena skor kecil dalam tenis 0, 15, 30, 40 itu sama persentase kehilangan cairan pada shock hipovolemik ya. Nanti kalau kita udah tahu di range kelas yang seberapa, kehilangan cairan seberapa, itu kita klasikan, oh dia kehilangan cairannya sekian mililiter atau sekian cc, berarti kita mesti substitusi segitu ya. Jadi dengan mengamati gejala dan tanda klinis, kita bisa prediksi itu berapa volume cairan yang hilang, terus kita substitusi. Resusitasi sendiri adalah setiap tindakan untuk mengembalikan proses abnormal atau patologis kembali ke kondisi normal atau fisiologisnya ya. Tadi kita udah bahas, kalau resusitasi jalan nafas itu artinya membuang hisap secara periodik ya, pasang pipa orotrakeal atau endotrakeal untuk pertahankan patensinya, resusitasi mekanisme nafas dengan oksigenasi yang cukup, WSD kalau perlu ya, atau bahkan ventilator ya pada kondisi-kondisi yang lebih lanjut ya. Kemudian resusitasi sirkulasi, kita kontrol perdarahannya, terapi cairan ya sampai hemodinamik stabil, dan kita lakukan evaluasi berkala ya. Kalau sudah stabil, baru kita bisa lanjut ke pemeriksaan fisik lanjutan dan penunjang. Target resusitasi tadi udah kita bahas ya. Dan kembali lagi perlu diingat ya, setiap kejadian trauma harap pikirkan juga dia multiple ya. Ingat lagi 4 area yang berpotensi perdarahan masif berisiko gangguan hemodinamik, berisiko shock ya. Toraks, abdomen, pelvis, femoris, dan humeri ya, alias daerah tulang-tulang panjang di ekstremitas ya. Kalau di luar negeri ada area kelima, scalp. Di Indonesia belum banyak bom-boman yang sampai menyebabkan seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak ada. Setelah stabil ya, kita bisa simultan anamnesis sekaligus survei sekunder ya, pemeriksaan dari ujung atas ke bawah, depan belakang. Kemudian lokalnya nanti akan dibahas ya, khusus. Kemudian pemeriksaan penunjang sesuai kasus trauma ya. Idealnya kita minta juga foto servikal apelateral, toraks apelateral, pelvis apelateral ya. Kemudian kenapa saya bilang ideal? Karena kita juga harus menyesuaikan kalau dia pasien swadana dengan keterbatasan pembiayaan yang dia bawa saat itu memungkinkan atau tidak. Atau pasien BPJS bisa ditanggung nggak tuh klaimnya sama BPJS ya.
Tapi kalau secara keilmuan itu mesti kita minta karena kasus trauma. Radiologis opsional ya pada ekstremitasnya sesuai dengan curigaan lokasi lesi ya. Darah rutin ya sudah sambil jalan tadi waktu pasang infus. Kemudian nanti diagnosisnya kita tentukan ya, ini degloving yang seperti apa ya, atau hanya avulsi ya, tentukan. Kemudian terapi definitif nanti sesuai hasil diskusi dan konsultasi dengan dokter penanggung jawab pasien. Anamnesis ya seperti biasa, ampel ya di buku-buku ya, kita tanya mekanisme traumanya, sebab waktunya, ada alergi obat atau alergi makanan tertentu, riwayat sakit dulu dan pengobatan seperti apa, dan makan terakhir ya. Itu yang juga cukup penting buat kita antisipasi ada kemungkinan dia muntah dan aspirasi atau tidak ya. Survei sekunder ya, head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki, depan belakang, sama seperti di bidang disiplin ilmu lain ya. Jangan sampai ada yang terlewat, ada yang miss. Pemeriksaan fisik lokal itu ada 2 kategori ya. Kalau dia sebuah cedera degloving terbuka, maka sangat baik jika evaluasi luka dan pelaporannya seperti kita melaporkan atau menilai luka ya. Secara detail kita jelaskan lokasinya, jumlahnya, jenisnya, bentuknya, ukuran, tepi, dindingnya gimana, dasarnya gimana, isinya seperti apa, daerah sekitarnya bagaimana ya. Kenapa? Ya, satu, itu akan memudahkan kita untuk mengelola nantinya ya. 2, memudahkan kita nanti berkomunikasi dengan dokter penanggung jawab pasiennya. 3, bila ini adalah sebuah kasus tersangkut mediko legal ya, kita jadi detail. Kalau tertutup itu seperti traumatologi fraktur ya, look, feel, move ya, dan neurovaskular ya. Inspeksi kita nilai itu kulitnya utuh atau ada ekskoriasi ya, ada jejas ban misalkan, atau seperti kena panas misalkan, atau ada merah hiperemis atau memar hematom kebiruan ya, diukur juga tuh berapa kira-kira dimensinya, bengkak atau tidak ya, lebih besar dari sebelahnya atau tidak, deformitas anatomi bila ada ya, pemendekan atau bengkok, palpasi ya, feel ya, bengkak, ada floating skin atau enggak, kayaknya mengambang nih kulitnya, kalau ditekan fluktuatif ya, berarti bawahnya ada cairan ya, nyeri tekan atau enggak ya. Krepitasi jarang dilakukan ya, karena biasanya kita ingat primum non nocere, do no more harm ya, prinsip utama dalam kedokteran. Manuver evaluatif ya, kita nilai juga kalau memungkinkan, rentang gerak sendinya kita nilai, terbatas sendi atau tidak, atau malah nggak bisa sama sekali. Dan jangan lupa neurovascular disturbance dinilai, karena kita tetap harus antisipasi kemungkinan sindrom kompartemen. Ya, ini adalah contoh-contohnya ya. Mungkin nanti kita akan ketemu ya. Sambil kita mempersiapkan mau ngapain ya, kita harus ingat ada antisipasi masalah pada cedera degloving ya. Stabilisasi ABC pasti sudah di awal ya. Ingat-ingat bahwa durasi kelambatan penanganan sejak kejadian itu berhubungan dengan potensi iskemik atau ekstensi kerusakan, ekstensi nekrosis dari jaringannya ya. Otot punya ischemic time 4 jam sampai 6 jam ya. Dia lebih mudah iskemik dan nekrosis dibandingkan kulit ya. Kulit lebih mudah nekrosis atau iskemik dibandingkan tulang, jadi susunannya gitu. Otot lebih cepat, keduanya kulit, ketiganya tulang. Kemudian prediksi luas zona nekrosis kita bisa bayangkan dari kalau kita tahu ya, perhitungkan energi atau gaya kinetik perusaknya ya. Jenis kendaraannya apa, kita bisa perkirakan bobotnya tuh, sedan atau truk ya, atau bemo. Nah ya, lokasi kejadian juga bisa memperkirakan akselerasinya ya, di jalan raya apa di gang ya, apa di kampung
Nah, ya. Kemudian waktu kejadian dan durasi kelambatannya bisa kita hitung, ya. Jadi semuanya tuh bisa buat kita ada bayangan ini kira-kira nanti seperti apa nih derajat kerusakannya. Kemudian untuk infeksi, ya, golden periodnya adalah 6 jam sejak kejadian sampai cuci tutup. Ya. Lebih lama dari itu maka kita harus antisipasi ada infeksi sequelnya nanti. Ya. Paparan lingkungan saat kejadian menentukan ini di jalan, apa di tempat kerja yang sifatnya industri, ya, atau pertanian, peternakan misalkan yang kotor, ya, banyak kotoran hewan, ya. Nah, ya itu juga kita ada bayangan tentang kondisi infeksinya kelak. Kemudian jangan lupa antisipasi apakah ada fraktur termasuk komorbiditas lain, misalnya sindrom kompartemen atau trauma multiple di tempat lain. Ini adalah skema mengenai sindrom kompartemen, ya. Sindrom kompartemen ini memiliki signifikansi atau kepentingan khusus, ya, karena ini adalah sebuah proses yang seperti bola salju. Dia akan mengalir terus seiring waktu dengan masalah yang makin lama makin besar, ya. Kenapa? Karena kita lihat tuh di dalamnya ada vicious cycle, ada lingkaran setan yang melibatkan sistem vena, ya. Dia akan terus semakin bengkak dan semakin bengkak dan semakin bengkak, ya. Dan dengan bengkaknya itu maka makin menekan sistem arteri, menyebabkan iskemi, gangguan perfusi dan seterusnya, ya. Itu makanya kita selalu ingat, ya, kalau ada trauma dengan kondisi tertutup, ya, kita harus ingat tuh sindrom kompartemen, kita harus cari di daerah distal dari kejadian atau dari lokasi anatominya ada nggak tuh 5P, ya, pain, pale, pulseless, paralysis, paresthesia, ya. Saya diajarin waktu USMLE, ya, kalau di luar itu 6P, karena orang putih sebelum dia jadi pucat ada pinkish, warnanya pink lucu-lucu gitulah, ya. Tapi orang kita kan kulitnya gelap-gelap, mau pink bagaimana, nggak bakalan kelihatan, ya. Jadi kalau di sini 5P. Kemudian persen penunjang pada jadwal gloving itu darah rutin, ya, tadi sudah kalian diambil pada saat pasang infus. Radiologis bila terindikasi, jangan lupa formula 2x2, yaitu 2 sendi tampak, ya, sendi di proksimalnya dan di distalnya dari lesi, dan minimal 2 proyeksi AP lateral. MRI bermanfaat untuk melihat luas kerusakan jaringan lunak, misalnya otot, tapi seringkali tidak diperlukan, ya. Kenapa? 1, mahal, ya. 2, kalau terbuka kan udah kelihatan, ya. Jadi pemakaian MRI itu selektif, ya, selektif, tidak mutlak. Penata kelolaan cedera dan gloving terbuka, ya, sama seperti luka sebenarnya, ya. Stabilisasi ABC, antibiotiknya spektrum luas, intravena, uji kulit dulu, anti tetanusnya seperti yang kita udah bahas, ya. Lihat lukanya bersih atau kotor, kemudian gali ulang riwayat imunisasi tetanusnya seperti apa. Jadi kita bisa menentukan mau dikasih ATS dengan TT atau TT saja atau nggak usah, ya. Tapi biasanya kalau di gloving lukanya nggak mungkin bersih, ya. Jadi pilihannya ya apakah ATS TT atau TT saja, ya. Lukanya dicuci bersih dan ekstensif, ya, dengan volume berlimpah, ya. Jet lavage istilahnya, disemprot tuh. Kalau di luar negeri ada alat khususnya. Kalau di sini biasanya perawat atau koasisten yang bantuin buat meres botolnya tuh supaya nyemprot, ya. Debrideman dan nekrotomi sesuai kondisi, ya. Sebelum penutupan definitif, ya, kita nilai vitalitas dan viabilitas kulit dulu pakai STSE, ya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. STSE adalah sebuah metode untuk menentukan vitalitas kulit, ya. Jadi kalau udah di STSE, kulit yang jelas non vital dan rusak struktur parah, jangan ragu-ragu kita buang, kita nekrotomi, ya. Nanti caranya adalah kita pakai seperti ambil skin graft, ya, dengan pisau 22.
Itu buat dokter umum mungkin awal-awalnya susah ya, tapi buat yang biasa masak mungkin lama kelamaan dengan jam terbangnya bisa ngerjain juga ya. Jadi kita iris, nanti ada bagannya ya, sampai berjumpa bintik-bintik berdarah merah segar, itu artinya area perfusi baik, kemungkinan vital baik. Kalau misalnya tidak keluar atau keluar bintik-bintiknya warnanya gelap, itu mungkin kompromis ya. Jadi untuk menghindari risiko kompromis vitalitas ya, kalau kita ahli bedah biasanya ambil 1 cm dari titik darah merah paling distal ya. Jadi batasnya bukannya pas di daerah yang ini merah, ini enggak merah ya kita potong, enggak, yang merah yang paling distal biasanya masih kita buang juga ya, karena kita takut di bawahnya ada masalah ya. Kulit yang dieksisi saat STSE masih bisa disimpan buat nanti STSG. Nah, untuk memahami STSE itu kita ingat dulu, ini vaskularisasi kulit normal, ini vaskularisasi kulit pada kondisi digloving ya. Pada saat terlepas kulit ada ruptur vaskular, tentunya jaringan yang di atasnya hipoperfusi atau iskemik atau tidak perfusi sama sekali, makanya non vital ya. Kadang ada yang terlihat jelas tergambar di kulit ya, tapi kadang ada juga yang sebagian besar di bawahnya tidak vital tapi kulitnya tetap masih vital. Kenapa? Karena kulit sendiri kan punya siklus regenerasi yang tidak tergantung dari perfusi, kalau kita ingat kuliah luka bakar ya. Jadi kita buat irisan untuk memisahkan epidermis dan sebagian dermis ya. Kemudian kita lihat di dermisnya keluar bintik-bintik merah atau tidak ya. Bintik-bintik darah merah segar pada permukaan dermis itu sebagai indikator ini area yang perfusi dan potensi vitalnya baik. Nah, segera setelah kita lakukan nekrotomi ya, potong daerah-daerah yang tidak vital dan curiga risiko tidak vital ya, sisa dari jaringan yang masih vital tepinya kita jahit fiksasi ke dasar fasianya untuk menutup ruang rugi ya, supaya nggak ada ruang rugi yang nanti hematom dan segala macam ya. Kemudian defek sisanya ya, skin lossnya ditutup dengan skin graft ya. Saya lebih senang dengan skin graft. Kenapa? Kalau kita pakai skin flap, daerah flap dari sekitarnya belum tentu juga punya vitalitas yang baik. Satu. Kedua, pasti lebih repot pengerjaannya. 3, mengerjakan flap kemungkinan berdarah-darahnya lebih banyak dibandingkan dengan mengerjakan skin graft ya. Nah, kulit yang dieksisi tadi sebagai STSE dan dipreservasi itu bisa jadi modal tambahan buat STSG. Jika ada bagian kulit yang terlepas melambai-lambai ya, yang menunjukkan gambaran klinis struktur kulitnya baik, tapi gambaran potensi vitalitas jaringan lurus bawahnya jelek, meragukan ya, kotor sekali atau kontaminasi, compang-camping ya, itu kita potong aja, kita defatting ya, jaringan lemaknya kita buang, sisa kulitnya itu kita bisa pakai sebagai FTSG nantinya ya, buat bantu nutup. Kemudian kalau udah tertutup, balut sesuai dengan prosedur skin graft ya, kasih tule, kasa lembab yang dibejek-bejek tuh ya, supaya fluffy, kasa kering, dan elastic bandage. Cedera degloving tertutup ya, prinsip penata kelolanya sama ya, stabilisasi ABC sudah tadi, antibiotika sifatnya profilaksis ya sebenarnya karena lukanya tertutup, kecuali kalau jelas ada laserasi atau ekskoriasi, apalagi kalau riwayat TKP-nya kotor ya, jadi terapeutik bukan profilaksis. Kemudian nilai vitalitasnya sama ya dengan STSE ya, pada area yang kita duga lepas dari dasarnya, yang ada jejasnya, yang ada fluktuasinya, yang ada floating skinnya, kita nilai di situ ya. Kalau kita tes ternyata di semua daerah vital berbintik merah ya, berarti kita nggak usah repot-repot. Buat insisi kecil sedikit, kita cuci irigasi dengan NaCl ya,
kemudian kita sedot ya, kemudian kita kasih drain, lalu bebat tekan. Tapi kalau ada area non vital, maka itu jadi kayak degloving terbuka ya. Kita eksisi buang ya, defeknya kita skin graft dan lain-lainnya sama kayak degloving terbuka. Kemudian follow up-nya ya. Semua degloving yang dilakukan skin graft ya, pada hari kelima atau ketujuh kontrol untuk rawat graft. Ya. Rawat graft selanjutnya 2-3 hari sekali saja. Kalau udah 2 minggu dia udah boleh mandi. Ya. Pada cedera degloving tertutup yang pasang selang drain ya, drainnya dilepas kalau sudah tidak produksi. Jadi selama pasang drain jangan lupa dicatat berapa isinya, volumenya berapa cc, cairannya apa di situ, apakah masih merah, apakah sudah serus ya, jangan lupa dicatat. Ini adalah standar kalau kita punya pasien trauma pada ekstremitas, pada alat gerak ya. Selain terapi medikamentosa ya, non medikamentosanya dengan prosedural tindakan termasuk ini ya, yang diedukasikan atau untuk attitude adjustment ya. Kita dulu kenal RICE ya, bisa sama kurang lebih, atau price ya, price itu sama juga dengan RICE ya, cuma ditekankan bahwa ada P-nya. P-nya adalah protect ya, amankan daerah sekitar dari tungkainya saat dia pemulihan ya, jangan sampai ada yang bisa mencederai tambahan ya. Istirahatkan geraknya ya. Kalau sudah kontrol skin graft yang pertama ya, boleh mulai bergerak ya pakai tongkat ya kalau di tungkai. ICE itu dulu pakai ICE ya, tapi sekarang ICE ditranslasikan sebagai analgetik dan antiinflamasi supaya mengurangi nyeri dan menyamankan ya, mengurangi nyeri, mengurangi udem, menyamankan tungkainya ya. Kompres dengan elastic bandage untuk mengurangi bengkak dan membatasi gerak ya, dan elevasi ya, jaringan atau tungkai atau alat gerak yang cedera saat istirahat diposisikan lebih tinggi dari jantungnya ya, jadi diganjel dengan bantal ya. Itu saja berbagi wawasan kita mengenai cedera degloving ya. Semoga mencerahkan ya, atau menyegarkan ingatan kita mengenai ilmu cedera degloving dulu mungkin kita pernah dapat ya, atau bahkan bagi yang belum pernah dapat, mudah-mudahan ini menambah wawasan ya, wawasan praktis supaya nanti kelak kalau kita bertemu kita punya basis atau dasar ilmu untuk penata kelolaan yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.